Wa minhum man masarratuhu wa farahuhu bil faqati wasyada'id. Ada lagi sebagian manusia orang yang kegembiraannya, kesenangannya dengan kesusahan dan kesulitan. Ya, ini orang bila dapat kesusahan, dapat kesulitan, nah mereka gembira. Mereka jadikan itu ayat hari raya. Wa hadza halul muridin, ini keadaan orang-orang muridin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtara min ibadihi lil ma'rifah. Minhum man qarrabahu ilaihi bisyiddati wal mihnah fasarat indahum minhatan wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ma'dinil ilmi wal hikmah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man salaka manhajah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini dengan taufik dan hidayahnya kita dikumpulkan kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, wurudul faqati a'yadul muridin. Wurudul faqati, bermula datangnya kesusahan, datangnya kesengsaraan, itu merupakan hari raya bagi orang-orang muridin. Muridin adalah orang-orang yang dalam perjalanannya untuk mencapai ma'rifatullah, disebut muridin. Jadi ada terbagi 3 kelompok. Pertama, kelompok awamul muslimin, orang umum di antara kaum muslimin, orang banyak. Yang kedua, ada kelompok al-muridin, orang-orang yang menjalani suatu perjalanan untuk mendapatkan ma'rifatullah. Kelompok yang ketiga yang disebut dengan kelompok al-wasilin atau al-arifin, orang yang sudah dapat ma'rifatullah. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi datangnya musibah, datangnya hal-hal yang tidak menyenangkan hati, itu merupakan hari raya bagi orang-orang muridin. Artinya mereka bergembira, mereka bersukaria apabila datang musibah kepada mereka. Minan nas man masarratuhu wa farahuhu biwujudi hazzihi wa naili syahawatihi wa gharadihi. Wa hadza halu ammatil muslimin alladzina laysa lahum himmatun bil ma'rifatillahi ta'ala. Sebahagian manusia, ada orang yang kegembiraannya itu dengan adanya bagiannya, dicapainya keinginan dan maksudnya.
Artinya sebagian manusia itu ada yang kesenangannya itu pada waktu dia mencapai cita-citanya, berhasil apa yang dikehendakinya. Ini hendak sihat, datang sihat, lalu dia gembira. Dia hendak kaya, lalu jadi kaya, maka dia gembira. Dia hendak mempunyai kedudukan, lalu dapat kedudukan, dia gembira. Nah, sebagian manusia ada yang kegembiraannya itu di waktu dia mendapatkan yang diinginkannya. Nah, ini adalah keadaan umumnya kaum muslimin. Umumnya kaum muslim, umumnya kita ini seperti itu. Umumnya kita seperti itu. Orang-orang yang tidak ada keinginan untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak ada tujuan hidupnya untuk mendapatkan ma'rifatullah. Nah, orang seperti ini kegembiraannya apabila dia dapat yang diinginkannya dari hawa nafsunya atau syahwatnya. Wa minhum man masarratuhu wa farahuhu bil faqati wasyada'id. Ada lagi sebagian manusia orang yang kegembiraannya, kesenangannya dengan kesusahan dan kesulitan. Ya, ini orang bila dapat kesusahan, dapat kesulitan, nah mereka gembira. Mereka jadikan itu a'yad, hari raya. Wa hadza halul muridin, ini keadaan orang-orang muridin atau salikin. Alladzina himmatuhum ma'rifatullahi ta'ala, yang adalah keinginan mereka itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hendak ma'rifat itu apabila dia dapat sesuatu musibah, dia hari raya. Nah, dia senang, dia gembira. Karena dia anggap bahwa musibah ini adalah mempercepat jalannya untuk mendapatkan ma'rifatullah itu. Karena dia anggap bahwa musibah ini menyegerakan dia, lebih mendekatkan dia kepada yang mereka cari, yaitu ma'rifatullah itu. Li'anna biha safa'a qulubihim min kaduratil aghyar, karena dengan itu kesusahan, dengan itu kesulitan, bersih hati mereka dari kekeruhan-kekeruhan. Kan mereka tuh bila sudah susah, bila sudah kena musibah, hati mereka makin dekat dengan Allah. Hati mereka akan semakin bersih. Hati mereka akan bersandar kepada Allah, akan memohon kepada Allah. Nah, jadi itu keuntungannya orang yang dapat musibah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fatarahum yu'siruna al-faqra 'ala al-ghina wa syiddata 'ala ar-rakha wa az-zulla 'ala al-izz wal marad 'ala sihah. Maka engkau lihat mereka itu kaum muridin, mereka memilih hidup fakir daripada kaya. Mereka memilih susah daripada senang. Mereka memilih hina daripada mulia. Mereka memilih sakit daripada sehat. Kenapa? Karena mereka bila waktu sengsara itu, nah hati mereka makin dekat dengan Allah. Hati mereka makin bersih jadinya daripada kekeruhan duniawi ini. Idh yahsulu lahum bidzalik riqqatun fil qalbi wa qurbatun min rabbihim, karena hasil bagi mereka dengan sebab yang demikian kesengsaraan tadi, kelembutan dalam hati mereka dan kedekatan daripada Tuhan mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya orang-orang muridin ini yang ditujunya tuh ma'rifatullah. Ini hendak benar diberi Allah ma'rifatullah itu. Nah, sehingga apapun yang menyegerakannya untuk dapat itu mereka suka.
Mereka senang walaupun itu adalah sesuatu musibah, sesuatu bencana yang mereka terima, tapi itu mendekatkan mereka, mempercepat mereka untuk mendapatkan ma'rifatullah itu. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka itulah atasnya salawatun min rabbihim, salawat-salawat dari Tuhan. Orang yang diberi Allah musibah, kesusahan, kesulitan, lalu mereka terima dengan sabar, mereka itu diberikan Allah salawatun, beberapa salawat. Beberapa salawat. Imam Al-Ghazali mengatakan satu salawat saja dari Allah yang diberikan kepada kita itu nilainya lebih baik dari amal ibadah kita seumur hidup kita. Nah, satu salawat yang diberikan Allah kepada kita nilainya lebih baik dari ibadah kita seumur hidup. Sembahyang, puasa, zakat, sedekah, macam-macam. Dibanding dengan satu salawat yang diberi Allah kepada kita, nilainya lebih baik satu salawat itu. Nah, sedangkan ini Allah berfirman, ulaika alaihim salawatun, beberapa salawat dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk tadi. Nah, makanya itu mereka kaum muridin, kaum salikin, bila mereka dapat satu musibah, nah mereka anggap itu hari raya karena banyak dapat salawat dari Allah, dapat rahmat dari Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adza wala gham hatta syauqatu yushaquha illa kaffarallahu biha khatayahu. Tidaklah menimpa, mengenai akan orang yang beriman dari suatu kesusahan, keletihan. Nah, kita misal bekerja mencari sesuatu yang halal, lalu kita uyuh, nasab, letih. Tidak menimpa akan orang beriman suatu keletihan, sesuatu yang sakit, yang menyakiti tubuh. Apakah yang sakit? Wala hammin, tidak menimpa akan orang beriman daripada hammin, risau terhadap perkara yang akan datang. Hutang banyak, pacang sampai tanggalnya, kayak apa membayarinya, risau hatinya. Nah, hammin, ham. Wala hazan, tidak menimpa akan orang mukmin daripada hazan. Hazan itu kesedihan terhadap perkara atau apapun yang telah hilang daripadanya. Sedih. Tidak pula menimpa akan orang mukmin daripada gangguan-gangguan orang lain atau kesusahan-kesusahan sehingga duri yang masuk ke tubuhnya, melainkan Allah telah menghapuskan dengannya dosa-dosanya. Jadi emang kita beristighfar, belum tentu kita diterima Allah istighfar kita, karena mungkin belum memenuhi syaratnya. Mungkin hanya istighfar kita lisan, belum sampai kepada hati. Nah, itu Allah ada memperdulikan istighfar seperti itu. Kita minta ampun kepada Allah, tapi minta ampun kita hanya lisan. Tetapi kalau kita dapat sesuatu musibah, seperti tadi, macam-macam tadi, illa kaffarallah, Allah hapuskan daripadanya dosa-dosa itu.
Nah, makanya tadi orang muridin apabila mereka dapat musibah, mereka anggap itu hari raya karena itu pengampunan dosa bagi mereka yang belum tentu mereka dapatkan dengan melalui istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi untuk mempercepat seseorang itu mendapatkan ma'rifatullah itu diperlukan kebersihan hati dari dosa. Nah, diperlukan salawat, diperlukan rahmat dari Allah, diperlukan hidayah dari Allah. Oleh karena itu setiap sesuatu yang mendatangkan demikian, maka itu mereka anggap adalah hari raya kebahagiaan. Kalau Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Harawi, man arada ay yablugha syarafa kulla syaraf falyakhtar sab'an ala sab'in. Fa inna salihin ikhtaruha hatta yablughu sinamal amar. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan yang tinggi, maka dia hendaknya memilih 7 atas 7 perkara. Karena orang-orang yang salih telah memilih itu sehingga mereka sampai ke puncak perkara, ma'rifatullah artinya. Ayyakhtaral faqra 'alal ghina. Pertama dia mesti memilih hidup susah daripada kaya. Kan ini orang-orang hendak ma'rifatullah. Nah, yang kita bicarakan ini orang yang hendak ma'rifatullah. Kalau ini orang banyak mempunyai harta, hatinya pasti akan banyak mengingat harta. Nah, sedangkan orang yang diberi Allah ma'rifat itu orang yang hatinya bersih daripada mengingat-ingat selain Allah. Jadi mesti pilih hidup itu fakir daripada kaya. Dalam perjalanan. Walju' ala shiba, dia memilih lapar daripada kenyang. Lapar lain lawan kelaparan. Laparnya ada jadi makan, cuma menahan nafsu daripada kenyang. Waddun ala rab'i, dia memilih rendah, kedudukan yang rendah daripada ketinggian. Ibarat dinaikkan orang jabatannya mengkawa kada ya kada usah gitu. Ini sudah kepala bagian, nak orang ke kepala dinas maka kada usah, nanti sudah ribut. Nah, misalnya kalau hendak ma'rifatullah tadi. Nah, wazulla 'alal iz, dia memilih kehinaan daripada kemuliaan. Memilih tawadhu 'ala takabbur, atas takabbur. Wal hazan 'alal farah, dia memilih sedih daripada gembira. Wal maut 'alal hayat, dia memilih mati daripada hidup. Kalau dia diberi pilihan. Nah, kalau diberi pilihan, dia memilih yang demikian. Nah, dengan pilihan seperti yang demikian tadi itu memudahkan dia untuk mendapatkan ma'rifatullah itu. Karena makin tinggi jabatan kita, makin banyak harta kita, makin dimuliakannya kita, makin gembira kita, itu makin sulit untuk mendapatkan ma'rifatullah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau kita sedang dalam keadaan fakir, nah hati kita kada banyak ingatan dengan yang dijaga, yang dipelihara. Kalau kita sakit, tubuh kita akan terjaga daripada hal-hal kemaksiatan. Sakit, hendak ke jamban jadi tuntun, kayak apa hendak kemana-mana, yang terpelihara anggota tubuh. Nah, itu semua mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, itulah orang yang muridin tadi. Dia memilih kesusahan daripada kesenangan. Wa minhum man masarratuhu wa farahuhu bima ikhtarahu Allah lahu. Sebagian dari manusia lagi ada orang yang kegembiraannya, kesenangannya dengan apa yang telah dipilihkan Allah bagi mereka. Ini kada memilih sugih miskin, kada memilih. Masalah Tuhan yang diapai kah? Mun Tuhan mandak aku sugih, aku gembira. Kalau Allah menjadikan aku orang fakir, aku pun gembira. Kalau Allah menyihatkan tubuhku, aku gembira. Kalau Allah membuat demikian, aku gembira.
Nah, dia gembira dengan yang dipilihkan oleh Allah. Nah, wa hadza halul arifin billahi ta'ala, itulah sudah keadaan orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 golongan manusia ini. Golongan pertama, orang yang selalu hendak nyaman. Nak sugih kah, nak miskin kah? Sugih. Nak sihat, nak sakit? Sihat. Nak tinggi, nak rendah, kedudukan nak tinggi. Nah, itu adalah awamul muslimin. Orang yang kada pikiran ma'rifatullah. Orang yang bila mati-mati ya habis perkara ya itu ngarannya. Nah, yang kedua tadi golongan muridin. Nah, yang ketiga yang dituju itu adalah golongan wasilin atau al-arifin. Dan ketiga golongan ini diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketiga golongan ini pun dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu nabinya orang awam, nabinya orang muridin, nabinya orang wasilin. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Sallallahu al-afiyah." Jar Nabi, mintalah kepada Allah afiat. Afiat itu kesehatan jasmani dan rohani, keselamatan dari segala macam bencana, itu afiat. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Nah, ini untuk orang-orang awam. Disuruh mereka minta yang nyaman-nyaman, minta sihat, minta aman, minta tentram, minta segala macam yang baik. Nah, itu Nabi kita menempatkan diri beliau kepada tempat nabinya orang-orang awam. Ada lagi doa Rasulullah, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Jar Nabi, ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin, dan di akhirat kelak aku kumpulkan bersama orang-orang yang miskin. Nah, ini untuk golongan muridin. Karena miskin itu lebih mudah mengingat Allah karena kada banyak yang diurus. Di akhiratnya pun lebih mudah karena kada banyak hisabnya. Makanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 5, kenapa wahai Rasulullah engkau minta hidup miskin, mati orang sebagai orang miskin, di akhirat kelak bersama orang miskin? Kenapa engkau minta demikian? Ujar Nabi menjawab, innahum yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifa. Karena orang-orang miskin itu lebih terdahulu masuk surga dari orang kaya 40 tahun lamanya. Nah, jadi ini Nabi sebagai nabinya muridin, nabinya orang-orang yang salikin. Nah, kemudian ada juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka minal khair kulli. Allahumma inni as'aluka minal khair. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan. Kebaikan itu baik waktu sehat, baik sakit sakit. Kalau baik miskin ya miskin. Kalau baik ya kayak apa. Kada memilih pilihan. Nah, Allahumma inni as'aluka minal khair kulli. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan seluruhnya. Nah, ini ditujukan kepada orang-orang yang arifin. Kada menentukan pilihan kepada Allah. Kada minta sihat akan, kada minta yang baik. Kalau baik sakit, biar sakit akan aja. Kalau baik miskin akan aja. Nah, ini orang-orang arifin. Allahumma inni as'aluka minal khair. Ya Allah, aku minta akan Engkau daripada kebaikan seluruhnya. Jadi Nabi kita ketiga-tiga golongan ini ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Summa qala al-imam bil hikmatil khamisah wa sab'in ba'dal mi'ah. Kemudian Imam Ahmad Ibnu Athaillah meneruskan dalam hikmah yang ke-175, rubbama wajadta minal mazid fil faqah ma la tajiduhu bis saumi was salah. Kadang-kadang engkau mendapati daripada tambahan pada waktu susah
sesuatu yang tidak kamu dapati pada waktu sembahyang, puasa dan sembahyang. Jadi hati kita kadang-kadang lebih dekat kepada Allah pada waktu kita susah ketimbang pada waktu kita salat dan puasa. Dalam keadaan kita damai, tentram, seraba ada, sembahyang. Mungkin hati kita kada seberapa dibanding waktu kita susah walaupun kita kada sembahyang. Nah, hati kita lebih dekat kepada Allah. Nah, qad yahsulu lil murid bi wurudil faqat mazidun katsir min safa'il qalbi wa taharatis sarirah wal qurbi min Allah taala ma la yahsulu lahu bis salah was shaum wa ghairihima min al a'maliz zahirah. Terkadang hasil bagi seorang murid dengan datangnya kesusahan. Terkadang hasil pertambahan yang banyak dari kebersihan hati, kesucian batin, kedekatan daripada Allah, sesuatu yang tidak hasil baginya dengan sembahyang, puasa dan selainnya daripada amal-amal yang zahir. Makanya tadi mereka menganggap bahwa bila kesusahan itu adalah kebahagiaan hari raya. Karena banyak rahmat yang diberikan Allah, banyak kedekatan yang diberikan oleh Allah. Sehingga mempercepatnya untuk mendapatkan ma'rifatullah itu. Nah, terkadang pada waktu susah itu dapat tambahan-tambahan yang tidak didapat dalam sembahyang dan puasa. Orang ini sihat, ini sembahyang, ini puasa. Yang satunya sakit, ini kada kau sembahyang, kada kau puasa. Kadang-kadang hatinya baik yang sakit ini kepada Allah. Yang sakit ini ingat harus Tuhan, zikir, merasa parak mati. Ada sembahyangnya karena sihat, kuat, kaya, nyaman. Barangkali sembahyangnya kada khusyuk. Nah, si sakit itu walaupun kada sembahyang sunat misalnya, tapi hatinya dekat dengan Allah. Nah, oleh karena itu kesusahan itu bisa mendatangkan demikian lebih daripada sembahyang dan puasa. Li'annaha qad yakunu fiha afatun, karena di dalam sembahyang puasa amal-amal zahir itu terkadang ada penyakit-penyakitnya, karya seperti riya, wal ujubi ujub wa ghairihima dan selainnya itu. Fala yufiduhu takhliyatun wala tahliyah, maka tidak memberi faedah akan dia pembersihan hatinya dan perhiasan hatinya itu. Sedangkan yang dituju itu adalah lebih membersihkan hati. Yang dituju itu mengkilapkan hati agar bisa menerima ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah diberikan Allah hanya kepada hati yang sangat bersih, hati yang sangat mengkilap. Sembahyang itu mengkilapkan hati. Puasa membersihkan hati. Nah, kadang-kadang kualitasnya kalah dengan musibah. Nah, itu lebih membersihkan hati daripada sembahyang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu kita kada aneh, kada heran bahwa orang-orang muridin tadi mereka bergembira ria, mereka berhari raya bila mereka mendapat sesuatu musibah, sesuatu bencana. Karena di saat itu mereka banyak menerima salawat, banyak menerima rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mereka terima andai kata mereka dalam keadaan senang, aman dan tentram.